Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu hadirin sekalian di ruang Aula Serbaguna Ombudsman Republik Indonesia. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul pagi hari ini untuk menghadiri kegiatan penyampaian hasil systemic review tata laksana pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, di mana systemic review ini dilaksanakan oleh Keasistenan Utama 6 Ombudsman Republik Indonesia di bawah ampuan Bapak Robert Na Endi Jaweng. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya ingin kami ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Moh Najih SHM Hum PhD selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang telah berkenan hadir. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc PhD, Direktur Utama BPJS Kesehatan yang telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Insinyur Bobi Hamzar Ravinus MIA, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Yang kami hormati unsur pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Bapak Robert Na Endi Jaweng SIP MAP. Yang kami hormati Dr. Maria Endang Sumiwi MPH, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Insinyur Restu Ardi Daud MSc, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Yang kami hormati Dr. Lili Kresnawati MKes, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Yang kami hormati seluruh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia yang telah bergabung melalui Zoom. Yang kami hormati Bapak Ibu Gubernur, Wali Kota dan Bupati, Bapak Ibu Pejabat APIP, dan Bapak Ibu Kepala Kantor Wilayah serta Kantor Cabang BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, serta seluruh tamu undangan hadirin yang berbahagia. Untuk memulai kegiatan kita, penyampaian hasil kajian atau systemic review ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Seluruh hadirin kami mohon berdiri. Seluruh hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin baik yang hadir secara langsung maupun daring, untuk memulai kegiatan pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa bersama. Doa pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh rekan kami, Bapak Taufik Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mohon izin, saya akan membacakan doa menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami hadir dalam kegiatan penyampaian hasil systemic review tata laksana pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kami mohon limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada kami semua. Karuniakanlah kelancaran, keberkahan, dan kesehatan dalam kegiatan ini dari awal hingga akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar dapat memberikan layanan terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Bimbinglah kami agar dapat membangun sinergi dalam upaya mewujudkan pelayanan publik prima di bidang layanan kesehatan dan layanan kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat. Karuniakanlah kemampuan kepada kami untuk dapat bekerja dan melayani dengan hati, bertindak dengan ilmu. Jauhkanlah kami dari sikap mementingkan pribadi dan golongan. Ya Allah, ya Huda,
Sematkanlah dalam hati kami integritas, kreativitas, dan loyalitas, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya. Hindarkanlah kami dari kesalahan dan kekhilafan. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah pendengaran kami, dan sehatkanlah penglihatan kami. Karuniakanlah kami semua kesehatan, kemakmuran, kedamaian, dan kebahagiaan. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, karena tiada tempat memohon selain kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu sambutan. Untuk itu dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, kami mohon untuk berkenan memberikan sambutan kepada yang kami cintai, Bapak Moh Najih SH MHum PhD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Yang saya hormati Bapak Bobi Hamzah Rafinus, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Robert Nandi Jaweng, anggota Ombudsman yang membidangi bidang 6, salah satunya bidang kesehatan. Saya ingin menyapa para tamu undangan dari Kementerian Kesehatan, yang saya hormati Ibu Dirjen Kesehatan Masyarakat, Ibu Dr. Maria Endang Sumiwi MPH, dan juga staf ahli bidang ekonomi. Kemudian dari BPJS, Ibu Bapak Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, Direktur Utama, disertai beberapa direktur dan deputi, ada Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, Ibu Dr. Lili Krisnawati MKes, kemudian Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat, Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu dan Kerjasama Fasilitas Kesehatan, para staf khusus Dirut dan analis BKM, kemudian juga dari Kemendagri, Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Bapak Insinyur Restuardi Daud, MSc, dan para undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, secara juga para insan ombudsman yang hadir, para kepala perwakilan di seluruh Indonesia, juga para kepala daerah yang bergabung secara daring. Terima kasih atas kehadiran, baik itu di ruang pertemuan di Ombudsman Republik Indonesia maupun di ruang Zoom meeting yang disediakan. Tentu pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara penyerahan hasil analisis kebijakan atau systemic review yang berjudul Maladministrasi Tata Laksana Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Kajian ini tidak terlepas dari perencanaan atau pencanangan
transformasi kesehatan nasional pasca pandemi COVID-19 guna mendukung visi Presiden mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Program transformasi ini dimulai dari pembenahan layanan kesehatan di tingkat pertama sampai pada transformasi teknologi kesehatan. Dan Ombudsman mengambil salah satu bagian yaitu berkaitan dengan transformasi kesehatan di tingkat pertama. Transformasi kesehatan berjalan dalam sistem kesehatan sebagai ekosistem yang telah dicanangkan kalau merujuk kepada WHO, ada 6 komponen utama. Yang pertama adalah health service delivery atau yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah health workforce, yaitu yang berkaitan dengan sumber daya manusia kesehatan. Kemudian yang berkaitan dengan information atau sistem informasi kesehatan, kemudian yang berkaitan dengan medical product dan vaccinations dan teknologi, yaitu yang berkaitan dengan produk kesehatan vaksin maksud saya, dan teknologi kesehatan. Yang berikutnya adalah tentang health finance atau pembiayaan kesehatan, serta yang keenam adalah tentang leadership and governance, yaitu kepemimpinan dan tata kelola. Untuk memenuhi kebutuhan hidup bangsa kita, tentu kita memiliki keunikan dan karakteristik yang tersendiri dalam rangka pembangunan kesehatan nasional yang memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Maka sistem kesehatan di Indonesia telah diatur dalam Perpres nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional. Saya kira ini sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan yang tentu harus kita dukung, dan apalagi sekarang dengan kehadiran Undang-Undang Omnibus Law tentang bidang kesehatan, tentu ini menjadi tantangan yang semakin berat ke depan, memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder yang berkaitan dengan masalah kesehatan ini. Kajian sistemik ini memberikan fokus terutama pada tata kelola layanan FKTP dalam pembangunan sistem kesehatan nasional, di mana kita terdapat 3 hal yang menjadi ruang lingkup kajian. Yang pertama adalah berkaitan dengan tata laksana layanan primer sebagai fasilitas yang memiliki peranan dalam pemberian layanan dasar kesehatan, pencegahan penyakit, dan mengurangi beban sistem rujukan yang membutuhkan biaya besar. Yang kedua berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan atau SDMK yang memadai dan kompeten, di mana data menunjukkan bahwa 45,64% dari 10.454 puskesmas yang ada belum memiliki SDMK yang lengkap. Bahkan 4,74% diantaranya tidak memiliki dokter. Sementara berdasarkan Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas, bahwa setiap puskesmas setidaknya harus tersedia 9 jenis SDMK, sumber daya manusia di bidang kesehatan. Fokus kajian berikutnya yang ketiga adalah terkait dengan pembiayaan yang terintegrasi dengan memperhatikan ketersediaan, kecukupan, dan keadilan pada terjaminnya keberlangsungan FKTP dimanapun FKTP itu berada. Ini menjadi isu utama dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, bagaimana memberikan layanan kesehatan yang adil dan merata di seluruh Nusantara ini,
mulai dari ujung Papua sampai Aceh, dari Miangas sampai Rote, yang tentu kita harapkan tanpa membedakan ruang geografis, kita harapkan kualitas pelayanan kesehatan ini dari waktu ke waktu semakin meningkat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menjelang Indonesia Emas tahun 2045, Presiden telah menetapkan visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian visi tentu bergantung kepada 4 pilar utama, dan sektor kesehatan berada di pilar yang pertama, yaitu pilar pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Target yang harus dicapai adalah peningkatan derajat kualitas kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Maka tidak mengherankan pencapaian visi ini dibarengi dengan harapan untuk menjadi salah satu 5 negara maju jika bisa kita wujudkan. Maka menghadapi tantangan yang tidak mudah, seluruh pemangku kepentingan sudah selayaknya memikirkan langkah strategis pencapaian visi yang sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya manusia di Indonesia. Dalam kaitannya dengan pembangunan sistem kesehatan di Indonesia, sudah saatnya para pemangku kepentingan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk bersinergi dalam melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola layanan primer dan menyempurnakan regulasi. Saran kebijakan yang akan diserahkan Ombudsman Republik Indonesia ini merupakan pintu masuk untuk kita senantiasa memiliki kepedulian dan terus memperbaiki peningkatan layanan kesehatan sehingga dapat dirasakan secara merata baik masyarakat yang tinggal di kota, pedalaman, baik itu yang terjauh, terutama di wilayah 3T. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kajian sistemik yang akan disampaikan oleh keasistenan utama bidang 6, yang termasuk bidang kesehatan yang nanti akan dipandu juga oleh Bapak Robert Naindi Jaweng, merupakan salah satu produk Ombudsman. Selain tindakan korektif dan rekomendasi, itu kalau berkaitan dengan penyelesaian laporan masyarakat, maka tentu berkaitan dengan analisis kebijakan dalam rangka upaya untuk mencegah terjadinya maladministrasi di kemudian hari. Maka Ombudsman juga berupaya untuk memberikan saran-saran perbaikan agar ke depan pelayanan publik di bidang kesehatan ini semakin berkualitas dan tidak berpotensi menimbulkan maladministrasi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari Ketua Ombudsman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran para undangan. Juga terima kasih kepada keasistenan 6 yang telah bekerja keras untuk menghasilkan satu hasil analisis kebijakan yang saya percaya ini akan memberikan manfaat pada kita semua, khususnya di bidang kesehatan. Kurang lebih mohon maaf. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan untuk Bapak Ketua tetap berada di depan untuk melakukan sesi penyerahan laporan akhir hasil systemic review kepada Kementerian Kesehatan
BPJS Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Robert Naendi Jaweng selaku pengampu keasistenan utama 6 untuk mendampingi. Selanjutnya kami mohon untuk maju ke depan Ibu Dr. Maria Endang Sumiwi, MPH, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk maju ke depan. Selanjutnya, ya baik. Kepada Bapak Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Bobi Hamzah Rafinus, kami mohon untuk maju ke depan. Selanjutnya kami undang untuk maju ke depan Bapak Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc PhD, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir Bapak Insinyur Restu Ardi Daud MSc, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk maju ke depan dan dilakukan sesi penyerahan laporan akhir hasil systemic review. Baik, yang pertama kepada Kementerian Kesehatan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Selanjutnya laporan akhir hasil systemic review akan diserahkan kepada Bapak Insinyur Restuardi Daud MSc, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Oh baik. Mohon maaf kepada Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc PhD, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir kepada Bapak Insinyur Restu Ardi Daud MSc, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Foto bersama terlebih dahulu, satu kali sesi. Baik. Baik, terima kasih. Hadirin dapat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian laporan akhir hasil systemic review. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, mengenai substansi atau materi serta poin-poin terkait dengan hasil systemic review ini akan disampaikan oleh Asisten Ombudsman Republik Indonesia. Kepada Saudari Belinda Dewanti kami persilakan untuk menyampaikan substansi atau materi hasil kajian. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang sudah hadir baik itu secara langsung maupun yang juga bergabung melalui virtual Zoom. Bapak Ibu, tentu tadi dalam sambutan Ketua Ombudsman sudah ada beberapa poin-poin penting yang disampaikan mengapa kemudian Ombudsman RI melakukan kajian terkait dengan tata laksana khususnya pelayanan yang ada di FKTP. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui, kami ingin mengajak Bapak Ibu sedikit kembali ke belakang mendasari kenapa kemudian Ombudsman melalui keasistenan utama 6 memilih kajian ini karena di latar belakangi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Ketua Ombudsman, kami melihat
bahwa data spasial kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas tahun 2022 memang cukup menjadi prioritas utama. Yang pertama Bapak Ibu, tadi disampaikan, bahkan ada wilayah yang tidak memiliki dokter. Nanti kita akan berbicara Bapak Ibu, mengapa ini menjadi suatu potret penting. Tetapi dari data yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, di tahun 2022, sekitar 45% dari 10.454 puskesmas bahkan dinilai belum memiliki sumber daya manusia di bidang kesehatan yang komplit, yang lengkap. Ini adalah hal yang penting Bapak Ibu, bahwa pelayanan kesehatan ini merupakan prioritas utama dan itu juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar kita, sehingga kami perlu kemudian melakukan kajian ada apa, potret di lapangan, dan kebijakan apa yang perlu diambil sehingga Ombudsman bisa melahirkan saran-saran perbaikan untuk instansi-instansi terkait. Bapak Ibu, secara singkat kami menyampaikan mengapa ini penting untuk kemudian kita jadikan atensi bersama, bahwa dalam konteks tata laksana khususnya penyelenggaraan pelayanan di fasilitas tingkat pertama ataupun FKTP, kami ingin mengidentifikasi Bapak Ibu, kita ingin melihat bagaimana sebetulnya tata laksana FKTP itu di lapangan, kemudian kita ingin melihat potensi maladministrasi yang terjadi seperti apa, sehingga penting bagi Ombudsman, kemudian kita akan menyampaikan poin-poin apa saja yang sekiranya perlu untuk dijadikan saran perbaikan. Bapak Ibu, kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa lokasi pengambilan data ini kami ambil pada tanggal 22 sampai dengan 27 Mei ini adalah beberapa poin yang kami sudah lakukan pengambilan data di beberapa provinsi. Di antaranya kami mengambil di Jambi, kemudian Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, dan kota maupun kabupaten. Kemudian bertanya mungkin Bapak Ibu, kenapa yang dipilih adalah Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Maluku, Kalimantan Utara? Jawabannya adalah Bapak Ibu bahwa kami melihat di 4 provinsi ini jumlah pengaduan masyarakat cukup banyak diterima Ombudsman. Dan permasalahan-permasalahan di 4 wilayah ini termasuk kabupaten kota merupakan satu hal yang perlu menjadi atensi pemerintah daerah. Oleh karena itu nanti saran perbaikan kami juga banyak menyinggung bagaimana peran-peran dari pemerintah daerah. Kemudian Bapak Ibu, dalam proses pengambilan data ini kami juga melakukan konfirmasi temuan. Nah, konfirmasi temuan ini tentu tidak lepas dari instansi-instansi yang memiliki tugas dan kewenangan yang beririsan dengan tema kajian kami, yaitu ada Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, juga Kementerian Dalam Negeri, serta beberapa perwakilan masyarakat yang kemudian kita perlu mintakan keterangannya, termasuk juga praktisi di bidang kesehatan. Bapak Ibu, kita masuk pada poin penting, yaitu hasil temuan, gambaran tata laksana SKN pada penyelenggaraan pelayanan khususnya di tingkat dasar Bapak Ibu. Dalam konteks ini, kita harus fair Bapak Ibu, ada pelayanan yang kami temukan optimal, dalam konteks ini artinya pelayanannya cukup baik, tetapi ada juga pelayanan yang menurut hemat Ombudsman masih ada catatan penting sehingga perlu diperbaiki. Jadi 2 hal mendasar ini Bapak Ibu, ada pelayanan yang cukup baik, seperti yang optimal kami lihat layanan primer, mencakup layanan promotif, kemudian ada antigen, imunisasi, dan lain sebagainya. Kemudian tata laksana SKN pada FKTP yang dinilai belum optimal. Ini lebih pada menitik beratkan layanan preventif Bapak Ibu, seperti pemenuhan obat juga termasuk, kemudian manajemen rujukan puskesmas.
dan juga pemenuhan ketersediaan dan kesejahteraan sumber daya manusia di bidang kesehatan, serta bagaimana pengawasan distribusi dana kapitasi dan penganggaran kapitasi klinik mandiri. Nah, juga kita melihat potret-potret bagaimana pelayanan di klinik-klinik mandiri, Bapak Ibu, ini menjadi salah satu sampel yang diambil oleh Ombudsman. Kemudian Bapak Ibu, tentu Ombudsman ketika kita melakukan kajian, pemeriksaan, temuan-temuan di lapangan, muaranya adalah menentukan ada atau tidaknya potensi maladministrasi. Sebelum pada bentuk maladministrasinya, Bapak Ibu, tentu hal yang menjadi penyebab tata laksana belum optimal perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, sebelum nanti kita rumuskan seperti apa bentuk maladministrasinya. Yang pertama Bapak Ibu, kami melihat bahwa sosialisasi di FKTP ini sangat minim, khususnya untuk layanan-layanan preventif. Nah, ini yang kami tadi sebut kenapa kemudian penting bagi kita untuk nanti mendeskripsikan temuan. Nah, karena fakta di lapangan, di 4 provinsi yang kami ambil data, sosialisasi FKTP itu dinilai masih kurang Bapak Ibu. Kemudian karena sosialisasi kurang, tentu pada faktor-faktor lainnya seperti pemahaman terkait dengan tata laksana, kemudian sistem pengaduan, kemudian kita juga melihat masih ada kosongnya wewenang pengawasan terhadap distribusi dana kapitasi untuk masing-masing puskesmas, Bapak Ibu. Ini adalah penyebab inti, Bapak Ibu, kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah dalam kerangka bagaimana kita menjaga mutu kualitas SDM-nya. Mutu kualitas SDM yang dinilai oleh Ombudsman tentu adalah bagaimana kita melihat kehandalan, kemudian bagaimana proses yang dihasilkan, termasuk barulah kita nanti berbicara terkait bentuk-bentuk maladministrasinya Bapak Ibu. Oleh karena itu perlu kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan bentuk-bentuk maladministrasi, puskesmas dan fasilitas tingkat pertama, ya itu perlu Bapak Ibu memperhatikan layanan-layanan terkait dengan preventif, kemudian juga layanan obat dan lain sebagainya. Tadi kita sudah bicara Bapak Ibu bagaimana temuan-temuan yang sekiranya kurang berkenan, kurang menarik untuk kemudian kita sebut sebagai layanan berkualitas, tetapi kami perlu sampaikan juga ada cerita-cerita baik yang bisa menjadi potret bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, misalnya dari cerita dari pelosok Maluku. Nah, ini kita bisa lihat Bapak Ibu, tidak semua juga puskesmas yang kemudian ogah-ogahan dalam memberikan layanan. Untuk yang Maluku ini bahkan dokternya cukup aktif Bapak Ibu dalam memberikan layanan. Sebagian waktunya didedikasikan untuk mengabdi, memberikan pelayanan yang baik. 7 kali 24 jam digunakan waktunya untuk melayani masyarakat. Meskipun puskesmasnya cukup jauh, tetapi dedikasi yang baik, sumber daya manusia kesehatannya baik, nah, melahirkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas pula. Nah, ini menjadi salah satu potret Bapak Ibu yang sekiranya ini bisa juga diterapkan di masing-masing FKTP. Tetapi karena ada yang baik Bapak Ibu juga ada yang perlu menjadi catatan. Nah, misalnya cerita dari pelosok Jambi Bapak Ibu. Puskesmas ini di kecamatan salah satu di Jambi Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat, nah akses jalannya memang cukup memprihatinkan Bapak Ibu, sehingga memang perlu ada irisan dengan kewenangan instansi pemerintah supaya nanti ada solusi-solusi yang bisa kita capai. Kemudian Bapak Ibu, penting bagi kami dalam konteks penyampaian hasil kajian ini menyampaikan saran kajian, saran perbaikan kepada instansi terkait Bapak Ibu. Dalam hal ini saran pertama yang kami sampaikan adalah terkait dengan pelayanan yang harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan.
Jadi kami menilai bahwa Kementerian Kesehatan perlu melakukan penyempurnaan regulasi Bapak Ibu. Jadi ada beberapa regulasi yang menurut hemat kami perlu disempurnakan supaya nanti konstruksi hukumnya lebih jelas dan pelaksanaan teknisnya juga lebih terukur. Setidaknya ada 3 regulasi Bapak Ibu yang perlu nanti disempurnakan dari hasil kajian ini. Ada peraturan pelaksana dari Undang-Undang 17 2003, kemudian Permenkes 33, dan Kemenkes tahun 2023. Detailnya Bapak Ibu bisa nanti sama-sama mengkaji apa saja poin-poinnya. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, kami juga meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi terhadap kuantitas SDMK-nya Bapak Ibu. Ini dalam konteks pengadaan dan distribusi ya. Dan hilirisasi bagi pemenuhan kompetensi sumber daya manusia di bidang kesehatannya. Kemudian Bapak Ibu, selain Kementerian Kesehatan, kami melihat bahwa ada juga instansi lain yang perlu melakukan saran perbaikan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Yaitu dalam konteks menyusun SKB Bapak Ibu, kalau tadi penyempurnaan regulasi, maka ini penting untuk disempurnakan melalui pembentukan SKB. Dalam konteks penyaluran dana kapitasi dari kas daerah ke Fasyankes. Nah untuk pembagian tugasnya, kita mengacu pada revisi Permenkes 33 2013 Bapak Ibu, dengan memaksimalkan monitoring dan evaluasi yang melibatkan pemerintah daerah, tentu dalam hal ini ada peran besar dari Kementerian Dalam Negeri. Dan yang utama Bapak Ibu terkait dengan mekanisme pengaduan. Nah ini pengaduan ini penting untuk mencegah terhadap adanya fraud dari dana kapitasi non BLUD yang nanti akan menjadi kewenangan pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Bapak Ibu ada juga kewenangan yang perlu kami sampaikan kepada instansi yang hari ini menerima saran perbaikan, yaitu Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Untuk BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, kami menilai perlu untuk disusun SKB terkait manifestasi sistem pengaduan layanan publik yang komprehensif Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu Ombudsman sesuai dengan amanat undang-undang kami dan peraturan Ombudsman terkait dengan tata cara pencegahan maladministrasi, tentu ada batasan waktu yang nantinya akan kami berikan kepada 3 instansi yang telah menerima saran perbaikan, yaitu Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Detailnya kami bisa sampaikan bahwa jangka waktu itu dibutuhkan dalam rangka untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang sudah kami utarakan dengan menindaklanjuti saran-saran perbaikan yang sudah Ombudsman sampaikan. Saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan penegasan bagaimana eksekusi penyampaian saran. Saya kira nanti pimpinan Ombudsman akan menyampaikan lebih detail bagaimana proses eksekusi itu bisa dijalankan. Saya akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, demikian tadi penyampaian materi-materi hasil systemic review oleh Asisten Ombudsman Republik Indonesia Saudari Belinda Dewanti dari Keasistenan Utama 6 Ombudsman Republik Indonesia. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah pemberian tanggapan singkat dari instansi atau lembaga penerima saran. Untuk itu yang pertama kami undang dengan hormat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dalam kesempatan siang hari ini diwakili oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat kepada Dr. Maria Endang Sumiwi MPH, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Ombudsman,
bersama wakil, Bapak Dirut BPJS dan juga Bapak Dirjen Bangda beserta seluruh partisipan semua. Pertama-tama kami menyampaikan penghargaan dan juga apresiasi atas hasil dari systemic review untuk layanan FKTP. Ini adalah layanan publik yang paling dekat, layanan kesehatan yang paling dekat kepada masyarakat. Seluruh hasil dan saran kami terima dengan baik, dan juga tadi kami menangkap juga bahwa saran-saran ini nanti kami akan melakukan kajian lebih lanjut dan juga follow up terhadap saran ini. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah kajian yang penting dan juga selaras dengan apa yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi untuk transformasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala bahwa kami melakukan 6 transformasi, salah satu yang penting adalah transformasi layanan primer. Pada saat merancang transformasi ini kami menyadari bahwa layanan primer ini belum menjadi perhatian yang dianggap cukup penting ya, belum menjadi cukup penting bagi terutama pimpinan-pimpinan daerah. Jadi memang masih merasa bahwa kami harus punya rumah sakit yang bagus. Itu selalu menjadi prioritas pertama. Tetapi apakah kami harus mempunyai puskesmas yang bagus, pustu yang bagus, posyandu yang bagus, kader yang bagus, atau juga klinik mandiri yang bagus, itu belum kami jumpai bahwa itu belum menjadi prioritas-prioritas utama di daerah. Sehingga kami menyambut baik apa yang sudah diberikan oleh Ombudsman, dan bersama-sama kami nanti berharap bersama-sama dengan Bangda, bersama-sama dengan BPJS dan juga bersama seluruh pemerintah daerah. Nanti kita bersama-sama membangun kembali FKTP kita yang memang kalau kita lihat pada saat pandemi ya, sistem kesehatan kita nggak cukup kuat waktu itu. Meskipun lalu dengan seluruh dukungan masyarakat, lalu menjadi bisa mengatasi. Nah, kami berharap setelah pandemi ini kita bisa membangun kembali sistem kesehatan kita, tapi dengan dukungan dari seluruh terutama lintas sektor dan juga dari pemerintah daerah. Kami ingin melaporkan juga kepada Ombudsman, juga kepada Bapak Ibu semua, dalam transformasi layanan primer yang sedang kita prioritaskan saat ini adalah memenuhi seluruh standar alat kesehatan. Jadi dalam 4 tahun ke depan, seluruh puskesmas kita akan kita penuhi seluruh alat kesehatannya, termasuk alat-alat laboratorium yang saat ini menjadi hal yang paling belum terpenuhi kebutuhannya. Untuk terutama tadi karena kita ingin memperkuat preventif. Yang sudah saat ini kita lakukan dengan cepat adalah pemenuhan alat USG, terutama berhubungan dengan stunting di seluruh puskesmas sesuai dengan permintaan Pak Presiden. Tahun ini seluruh puskesmas sudah memiliki USG, jadi semua ibu hamil sudah bisa kita periksa apabila terutama yang berhubungan dengan stunting adalah kalau anaknya lebih kecil dari umur kehamilannya. Jadi ini sekarang sudah kita bisa periksa di puskesmas. Kemudian antropometri di seluruh posyandu. Jadi komitmen kita besar untuk FKTP, pemenuhan alat, kemudian pemenuhan SDM. Tadi menjadi salah satu temuan. Nah, SDM ini memang tidak hanya pusat ya, ada juga proses-proses di daerah untuk pemenuhan penyediaan posisinya, kemudian rekrutmennya, perencanaannya kita lakukan bersama di daerah. Jadi ini memang karena amanat dari undang-undang sendiri, urusan kesehatan ini adalah kewenangan dari kabupaten kota, maka proses-proses perencanaan kita lakukan bersama. Jadi 4 tahun ke depan kami pasti akan memenuhi terutama alat kesehatan. Kemudian kita melakukan pembenahan-pembenahan dari tata cara memberikan layanan, termasuk layanan sesuai siklus hidup untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan layanannya. Mungkin Bapak Ibu yang sering bersama Kemenkes juga
mengetahui bahwa kita sedang melakukan penguatan posyandu bersama dengan Kemendagri dan Kemendes untuk sebagai jaringan dan jejaring dari layanan primer untuk menjangkau seluruh masyarakat. Itu yang berikutnya. Dan yang terakhir tentu saja pemenuhan BMHP, tadi ada ya pemenuhan BMHP, kemudian pelayanannya kurang disosialisasikan. Nah ini memang hal-hal yang perlu kita perbaiki ke depan. Untuk BMHP sendiri memang juga ini perencanaannya bersama, karena ada daerah-daerah yang fiskal tinggi yang memang tidak mendapatkan dana transfer dari pusat. Nah ini daerah-daerah yang fiskal tinggi kami lihat alokasinya masih kami evaluasi apakah cukup untuk memberikan komitmen yang cukup untuk pemenuhan BMHP. FKTP karena kita jalankan bersama-sama antara pusat dan daerah, hal-hal detail nanti kita akan perbaiki bersama dengan pusat dan daerah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman atas kajian ini sehingga meletakkan FKTP dalam spotlight. Ini adalah yang kami inginkan supaya nanti tidak hanya Kementerian Kesehatan tetapi seluruh pemerintah daerah juga memandang FKTP sebagai prioritas layanan publik untuk seluruh masyarakat. Kementerian Kesehatan tentu saja memprioritaskan dan alokasi-alokasi anggaran untuk layanan primer semakin besar prosentasenya. Kami berharap di daerah juga nanti memprioritaskan anggaran untuk layanan primer. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Maria dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc PhD selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan memberikan tanggapan atas hasil Systemic Review Ombudsman Republik Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami banggakan dan kami hormati Ketua Ombudsman RI, Bapak Profesor Muhammad Najih, dan Wakil Ketua Bapak Bobi Hamzah Rafinus, serta tentunya dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Dr. Maria Indang Sumiwi, dan Bu Becky, serta teman-teman Pak Bayu dan Kementerian Kesehatan, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Insinyur Restuardi Daud, dan tentu yang lain. Dan kami di sini ditemani Bu Dirja Balkes, Dr. Lili, ada Bu Ari, ada Bu Siti Farida Hanum, dan Bu Kiki. Bapak Ibu sekalian, hasil dari systematic review ini sangat menarik dan sangat penting. Meskipun ya kita kira-kira tahulah apa persoalannya sebetulnya gitu. Nah, jadi paling tidak kalau kita paling tidak di 4 provinsi tadi ya, ini menunjukkan satu permasalahan real di lapangan seperti itu. Jadi betul sekali yang disampaikan tadi dan temuan Ombudsman ini. Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana pemecahan masalahnya. Itu tentu tidak mudah. Ini contoh di sini disampaikan perubahan Permenkes tahun 2013. Ya. Waktu itu saya ikut menyusun, Bu. Itu uang langsung kita berikan di puskesmas untuk kapitasi. Yang 60% itu bisa untuk jasa medis. Jasa untuk kenapa? Kita mau langsung tuh karena kita lihat di puskesmas itu 1 kurang perhatian, 2 pendapatan itu jauh dengan kerja di rumah sakit gitu. Rumah sakit umumnya lebih seger-seger lah gitu daripada yang kerja di puskesmas gitu. Cuman masalahnya, nah itu tadi lucu sekali menurut hasil dari BPKP maaf bukan BPKP, silva dari kapitasi itu tinggi sekali, 2 triliun lebih. Seakan-akan puskesmas itu nggak butuh duit gitu. Padahal mereka itu nggak bisa pakai atau nggak tahu cara pakai gitu. Meskipun di beberapa tempat kemudian
permasalahan oleh bupati dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini perlu duduk bersama untuk tadi bagaimana teman-teman di puskesmas ini bisa memanfaatkan dana dengan baik. Tadi disampaikan kalau Bu Maria tadi, Bu Endang, ada sekitar 19% ya yang tidak langsung dana yang diserap. Tapi kapitasi juga begitu. Dan lucunya Pemda ini kalau kapitasinya besar, dia kurangin APBD yang untuk kesehatan gitu. Apalagi mohon maaf ini di undang-undangnya sudah enggak diwajibkan 10% gitu. Itu ada untuk alasan juga gitu. Nah, ini tugas kita bersama. Nah, akibatnya apa? Akibatnya memang di puskesmas satu orang itu persepsinya kalau puskesmas itu jelek gitu. Secara umumnya. Secara umum itu puskesmas itu enggak bagus. Nah, kalau ini sebetulnya saya tidak ada kaitannya dengan pendidikan lagi, tapi karena mantan Dirjen Dikti, ini tadi Bapak Ketua Ombudsman menyampaikan Pak disinggung Pak untuk pendidikan. Pendidikan lebih payah lagi. Kenapa? BPJS itu bayar Pak, itu hanya 144 kompetensi yang dibayar oleh BPJS. Pendidikan, Kemkes mengeluarkan aturan, namanya rumah sakit pendidikan harus tipe B. Tipe C enggak masuk gitu, kecuali dia ada aliansi. Nah, bagaimana seorang yang dididik mau jadi dokter itu dapat pasien untuk puskesmas? Loh, kalau gitu prakteknya di puskesmas saja. Oh, boleh juga, cuma itu praktek yang jelek karena puskesmasnya jelek gitu. Nah, kita mau menciptakan dokter yang jelek atau yang ideal. Kalau yang ideal, loh enggak pernah dapat rumah sakit, contoh persalinan normal. BPJS nggak akan bayar persalinan normal kalau di rumah sakit. Harus, karena 144 kompetensi. Ini siapa yang bikin dulu? Nah, ini teman-teman dari para dokter, ini loh kompetensi yang harus untuk dokter di layanan primer. Gitu. Padahal yang kami dengan Pak Menkes, dengan Bu Peggy, 4 hari yang lalu, ya 5 hari yang lalu di New York, di PBB itu dibahas. Di PBB itu khusus masalah primary healthcare di dalam konteks universal health coverage. Dan mereka yang memiliki universal health coverage itu bagus, itu umumnya tingkat kesehatannya juga bagus dan lebih cost efektif. Nah, di tempat kita, tadi sampaikan juga oleh Bu Endang, para bupati wali kota nggak begitu tertarik kalau puskesmas. Yang mereka tertarik rumah sakit. Mau bangun pasti rumah sakit gitu. Nah, persoalannya sekali lagi, ini banyak hal sebetulnya persoalannya, jadi malah saya nambah masalah itu nanti. Saya takutnya kalau saya jelaskan nambah masalah. Tapi yang jelas saya udah kelihatan sekali masalah-masalahnya itu apa dan sebetulnya bagaimana penyelesaiannya. Antara lain ya, yang sederhana ini, kalau Kemkes sama BPJS dan tentu dengan Kemendagri duduk bareng ada semacam penanganan keluhan. Dan nanti tidak hanya ke ombudsman boleh, tapi bisa orang itu mengeluh langsung, komplain resolutionnya ada, dan kemudian ada solusinya. Cuman masalahnya, yang ngerjain ini siapa? Karena ini desentralisasi ya di daerah. Padahal daerah, pimpinan daerahnya belum tentu memiliki komitmen yang tinggi dan concern terhadap kesehatan. Maka menurut saya, ada bagusnya juga pemikiran untuk hal-hal tertentu, ya seperti kesehatan untuk bidang tertentu itu sentralisasi, gitu. Karena kalau seperti ini, mohon maaf loh, di banyak daerah itu 70-80% uangnya habis untuk apa? Gaji pegawai. Nah, terus suruh mikir, padahal besok mau pilihan lagi. Nah, kalau pilihan lagi saya yang kelihatan dong, masa kesehatan kan gitu. Ini munyer aja gitu. Jadi uangnya memang kurang kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita cerita, saya membayangkan seandainya saya jadi bupati, gaji saya berapa ya? Resminya loh, sekitar 6 juta. Terus suruh merekrut dokter, apalagi dokter spesialis. Jadi spesialis dibayar 15 juta, saya yakin tidak ada yang mau, Pak. Dibayar 15 juta loh sebulan tuh. Untuk ditempatkan, apalagi di Papua, yang katakanlah tadi samplingnya itu Maluku kayak gitu, Maluku nggak mau lah dibayar 15 juta. Ya gitu. Sekolahnya terlalu berat, bayarnya terlalu mahal. Ya ini ada kaitannya di sana juga. Belum lagi anaknya nanti pendidikannya bagaimana dan lain sebagainya. Banyak hal. Jadi ini saya kira harus lebih komprehensif melihatnya
kemudian penyelesaiannya itu lebih bagus. Tapi paling tidak hasil dari systematic review ini menurut saya sangat amat bermanfaat dan berguna untuk kita bisa menyelesaikan sesegera mungkin sehingga masyarakat kita itu lebih sehat. Ini Pak Dirjen Kemendagri, mohon maaf. Jadi banyak di daerah itu uangnya kurang, Pak. Tapi sisa loh gimana? Butuh uang, tapi nggak bisa nyerap. Dan itu yang terjadi, jelek jelek gitu. Akhirnya ya mereka juga kurang, menurut saya nggak update ya terhadap banyak hal baru. Padahal di Kemkes itu transformasi, ada 6 pilar, ada pelayanan untuk primary care. Saya nggak yakin mereka itu update, Bu. Nggak yakin. Dan Indonesia ini bukan hanya Jakarta, ini luasnya luar biasa. Dan kita bisa tahu ini, Kemendagri tahu persis lah bagaimana teman-teman di daerah itu, seperti itu. Jadi jangan sampai yang kemarin memang kami ini di DPR nanti jam 1 DPR lagi, Pak, belum selesai. Mereka bilang, wah itu indah, seakan-akan indah, tapi realitasnya mana gitu, ditanyain itu. Saya kira demikian dan sekali lagi Bapak Ketua, Pak Wakil, dan para Dirjen, dan Bapak Ibu semuanya kami ucapkan terima kasih dan tentu BPJS dengan senang hati akan menindaklanjutin beberapa hal yang BPJS bisa. Nah ini kalau gitu sebelum saya tutup saya sampaikan lagi, ini sering orang nggak paham. Kira-kira kalau ada masalah itu, wah itu BPJS gitu. Padahal ini contoh ini obat ya, sederhana aja. Sering ke puskesmas, PRB apalagi pelayanan rujuk balik, kosong obatnya. Padahal BPJS nggak pernah beli obat, nggak pernah urusan dengan obat sebetulnya. Dokternya nggak ada, ini kosong. Lah, BPJS nggak pernah juga merekrut dokter, juga nggak pernah. Ini nggak pernah kayak gitu-gitu. Tapi orang taunya ini kalau BPJS ini nggak ada dokternya kayak gitu. Ini memang saya kira perlu siapa yang harus bertanggung jawab dan penyelesaiannya itu bagaimana. Karena kalau tidak, menurut saya Indonesia ini dari sisi kesehatan, Pak, kita hampir sama dengan Afrika itu, kayak gitu. Kalau dari sistem ya jaminan kesehatan dibanding Amerika kita berani gitu. Tapi kalau bicara outcome, wah hasil ya. Katakanlah angka stunting kita berapa, nah ini angka kematian ibu, bayangkan MMR kita, maternal mortality rate kita itu di ASEAN bisa tertinggi kita. Jauh, kalau contoh kita itu sekitar 228 per 100.000 kelahiran hidup, itu di Malaysia itu kurang dari 50, jauh. Di Vietnam itu kurang dari 30, Singapura apalagi kurang dari 5, kita menjadi 228.000, artinya setiap 3 hari sekali itu pesawat jumbo isinya ibu-ibu Indonesia semua, terus meninggal. Dan itu setiap 3 hari Pak, terjadi di Indonesia itu. Orang ibu-ibu yang cantik-cantik semua ini produktif, naik pesawat, kecelakaan dan meninggal semua. Itu sama angkanya kalau dihitung. Seperti itu. Ini kan luar biasa. Tapi oleh karena itu, ya kita semua harus sadar, oleh karenanya kami ucapkan terima kasih pada Ombudsman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan yang telah berkenan memberikan tanggapan. Selanjutnya tanggapan terakhir kami mohon dari Kementerian Dalam Negeri yang dalam hari ini diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah kepada Bapak Insinyur Resto Ardi Daud MSc. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Ombudsman RI, Bapak Wakil Ketua, Bapak Anggota Ombudsman, Bapak Robert Naendi Jaweng, kemudian Bu Dirjen Kesmas, Bu Dr. Endang Suwiwi, Pak Direktur Utama BPJS beserta jajaran, Pak Prof. Ali Gufron beserta jajaran, Bapak Ibu peserta pertemuan pada siang hari ini, baik yang hadir langsung maupun juga yang online tadi disampaikan, ada dari unsur pimpinan daerah, ada dari perwakilan Ombudsman daerah, dari Inspektorat daerah juga yang juga bergabung pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih Bapak
Ibu sekalian, terutama kepada Ombudsman RI yang telah melaksanakan systemic review terkait tata laksana pelayanan kesehatan pada FKTP di 4 provinsi di Jambi, Kaltara, Maluku, dan Jawa Barat tadi yang disampaikan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 37 tentang Ombudsman RI. Sebagaimana kita ketahui tadi sudah disampaikan oleh Bu Dirjen, Bu Endang, Undang-Undang 17 kita mengkomitkan pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat hingga tingkat paling bawah, khususnya pada desa dan kelurahan, dan terus memperbaiki sistem kesehatan nasional kita atau SKN melalui transformasi kesehatan. Tadi juga disampaikan belajar kita dari pandemi COVID-19 kemarin, sebagaimana disampaikan Bu Dirjen tadi, sistem keamanan dan ketahanan kita dalam aspek kesehatan atau health security dan resilience kita memang ternyata harus diperbaiki, dan ini telah dijawab dengan Undang-Undang 17 yang pada saat ini tadi disampaikan juga ini kita bertransformasi untuk memperkuat itu, dan saya kira apa yang dilakukan dalam turunan undang-undang ini pada sisi pemerintah tadi juga sudah diulas, preventif dan promotif yang dilakukan, dengan tetap juga kita mengikutkan aspek kuratif dan rehabilitatif pada unit-unit pelayanan kesehatan. Nah, pada sisi masyarakat juga ini partisipasi masyarakat menjadi bagian yang wajib untuk kita laksanakan bersama-sama. Jadi pada sisi masyarakat dan sisi pemerintah. Nah, terkait dengan hasil systemic review ini, saya kira mengangkat FKTP tadi disampaikan oleh Bu Dirjen juga. FKTP ini adalah yang terdepan, bagian dari sistem pelayanan pelayanan primer, bersentuhan dengan masyarakat yang tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, tetapi juga kepada perorangan. Nah, ini juga yang menjadikan pentingnya review ini untuk kemudian menjadi referensi bagi kami, sisi pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dan nantinya juga tentunya kepada pemerintah daerah. Kami sependapat bahwa apa yang disampaikan tadi tentang tata laksana SKN ini terhadap peningkatan kualitas FKTP ini punya kaitan yang sangat erat dan sangat berkaitan dalam pengertian keterkaitan dengan berbagai institusi yang ada di pusat, terutama tentunya kepada teman-teman yang ada di daerah. Tadi kami juga disampaikan beberapa hal yang terkait dengan Kemendagri. Setidak-tidaknya ada 3 tantangan Bapak Ibu juga yang diangkat tadi. Pertama terkait dengan aspek layanan. Di sisi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, kesehatan ini adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilakukan. Kita terus mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi jumlah, kemudian baku mutu sesuai dengan standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam urusan pelayanan kesehatan ini. Kami juga tadi diupdate oleh teman-teman beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan ini, misalnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan setiap tahun, kami juga mendorong bagaimana pemerintah daerah untuk bisa berkontribusi dan memenuhi beberapa syarat-syarat di dalam pelayanan minimal tadi. Yang aspek kedua Bapak Ibu terkait dengan pemenuhan sumber daya yang tadi disampaikan kompeten untuk bidang kesehatan. Ini juga yang didorong dari pelaksanaan Rakortek Renbang misalnya. Di 2024 kami bersama-sama Kementerian Kesehatan dan Bappenas mendorong 83% target kita itu diharapkan bisa terpenuhi. Sehingga tadi yang disampaikan 49,8% FKTP dalam hal ini puskesmas yang tidak punya tenaga kesehatan ini juga saya kira menjadi bagian yang perlu kita dorong bersama-sama. Tadi 42% yang yang baru sebagian, dan 4,7% atau 4,17% tadi yang tidak ada sama sekali. Sementara di dalam Undang-Undang Kesehatan kita juga mencatat bahwa yang diperlukan adalah tenaga medis yang memiliki kompetensi untuk bidang kedokteran keluarga, tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk bidang kesehatan komunitas, termasuk juga pimpinan puskesmas yang setidak-tidaknya punya kompetensi untuk mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki maupun jejaring pelayanan primer di wilayah kerjanya.
Nah, ini yang menjadi tantangan yang kedua, dan yang tantangan ketiga adalah terkait dengan pembiayaan. Kami setuju tadi yang disampaikan. Kami juga di Kementerian Dalam Negeri terkait dengan ini sudah melakukan perbaikan terhadap regulasi turunan Perpres 32 2014 yang kita lakukan, terutama untuk turunan Perpres 46 2021. Ini telah direvisi dengan Permendagri 28 2021 tentang pencatatan pengesahan dana kapitasi Jamkes nasional pada fasilitasi kesehatan tingkat pertama milik daerah. Selain itu juga untuk mengawal ini, kami bersama-sama juga dengan BPJS ini mendorong puskesmas yang belum memiliki izin operasional agar supaya bisa segera memiliki izin sebagai bagian persyaratan untuk kerjasama dengan BPJS. Ini bagian-bagian yang sudah dilakukan, terkait juga tadi dengan saran dari hasil systemic review ini untuk melakukan monitoring, evaluasi terhadap tadi penyaluran dana kapitasi, terutama untuk BUMD yang non-blood, termasuk juga untuk mengawal agar supaya terhindar dari aspek-aspek fraud dalam pengelolaan, khususnya di puskesmas yang non-BLUD, karena ini biasanya kapasitas pengelolaannya juga ini sangat-sangat terbatas. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal ini juga bagi pemerintah daerah ini juga punya kaitan yang sangat penting untuk turut mendorong dalam beberapa faktor. Pertama, aspek pengawasan dan pengendalian keuangan, ini dari aspek administratif, memastikan transparansi, kemudian memantau pengadaan obat sampai peralatan medis dan mencegah penyalahgunaan, melaksanakan audit secara reguler, kemudian untuk menyusun implementasi kebijakan, karena ini juga salah satu hal yang menjadi bagian dalam proses perbaikan adalah mengembangkan kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta memastikan peraturan dan pedoman-pedoman ini bisa tersedia dengan jelas dan dapat diikuti atau digunakan oleh teman-teman di daerah. Aspek berikutnya adalah pelatihan. Ini juga penting tadi, tidak hanya kepada staf pelaksana, kemudian kepada unsur-unsur yang terkait, baik aspek teknis, etika, integritas pengelolaan, tata kelola, tapi juga tentunya bagi pimpinan daerah. Tadi juga disampaikan komitmen dan keberpihakan yang lebih dari pimpinan daerah, saya kira juga ini menjadi catatan kita bersama. Yang berikutnya aspek sosialisasi atau promosi partisipasi masyarakat. Ini juga saya kira menjadi bagian yang perlu untuk mendorong perbaikan ke depan, termasuk transparansi, layanan kesehatan ini kepada upaya kita untuk pemenuhan hak-hak masyarakat atau hak pasien, mohon maaf. Aspek berikutnya adalah penegakan hukum, ini juga hal yang menjadi bagian yang perlu mendapatkan atensi. Selanjutnya pemenuhan sarana prasarana, infrastruktur dan kebutuhan untuk operasional di lapangan, ketersediaan obat, alokasi anggaran yang memadai, ini menjadi catatan kita. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan semua pihak, termasuk pelaporan dan transparansi dalam pengelolaan di lapangan. Untuk itu sekali lagi bagi pemerintah daerah hasil kajian ini tentunya akan menjadi masukan yang penting, menjadi referensi untuk penyusunan langkah kebijakan dan operasional ke depan, dan ini bagian juga untuk memastikan tadi SKN ini bisa kita laksanakan untuk meminimalisir maladministrasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dan bagi kami Kemendagri, ini akan menjadi referensi juga dalam penyusunan kebijakan, terutama tadi ada dua hal yang menjadi saran untuk Kemendagri, tindak lanjut untuk monitoring, evaluasi terhadap penyaluran dana kapitasi untuk puskesmas non-BLUD, dan sekaligus juga kita melakukan monitoring untuk menjaga fraud pada puskesmas non-BLUD. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan review sistemik ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Restuardi Daud MSc, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang telah memberikan tanggapan.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rangkaian acara terakhir yakni adalah penegasan pelaksanaan saran kajian hasil systemic review ini. Maka tidak ada orang lain yang lebih tepat untuk menyampaikan penegasan pelaksanaan saran kajian selain anggota Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Robert Indi Jaweng, selaku pengampu keasistenan utama 6. Bukan karena tidak ada orang yang lebih tepat, memang saya saja yang ini mengerjakannya ya. Terima kasih Mas Nafi, Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua Ombudsman, Bapak Direktur Utama BPJS, Bu Endang, Dirjen Kementerian Kesehatan, dan Pak Restuardi, Dirjen Bangda, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Tugas saya hanya sesungguhnya menebalkan beberapa poin, sekaligus membingkai terutama terkait dengan tindak lanjut atau eksekusi ke depan. Pertama adalah Ombudsman Republik Indonesia memang sengaja menjadikan Puskesmas dan Vaskes pertama sebagai objek kajian untuk menempatkan garda depan, kontak pertama dalam layanan kesehatan ini di panggung kebijakan nasional. Selama ini kita lebih banyak melihat Vaskes lanjutan terkait rumah sakit dan sebagainya, tetapi justru Puskesmas ini yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakatnya. Mungkin tahun depan kami akan berlanjut setelah Puskesmas, ada juga rumah sakit Pratama ini Prof. Ini juga penting di kecamatan-kecamatan. Ini ada sekitar 500 rumah sakit Pratama yang juga menjadi kontak pertama juga untuk sejumlah tempat. Jadi memang ini cara Ombudsman untuk sama-sama menyadarkan kita bahwa pada akhirnya yang akan menjadi tanda hadir atau absennya negara dalam layanan kesehatan adalah fasilitas kesehatan pertama, khususnya Puskesmas dan sejumlah Vaskes yang lain. Itu satu. Kemudian kedua adalah tentu semua kita sadar Bapak Ibu, tugas atau hubungan konstitusional dalam layanan kesehatan sangat jelas. Pasal 28 bicara tentang hak warga, hak setiap orang untuk mendapatkan layanan. Dan pasal 34 mengatur tentang tanggung jawab kita. Dan Undang-Undang 17 2023, salah satu sambutan utama Ombudsman terhadap Undang-Undang Kesehatan yang baru ini adalah karena menempatkan soal Puskesmas dan Vaskes pertama sebagai tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan maupun juga pembinaan terhadap upaya-upaya penyelenggaraan kesehatan khususnya di tingkat pertama ke depan. Jadi memang ini momentumnya sangat tepat ya, hadirnya Undang-Undang Kesehatan ini menjadikan Puskesmas sungguh menjadi pusat kesehatan, bukan semata pusat menyembuhkan orang sakit. Karena hari ini Bapak Ibu sekalian, persepsi orang kalau ke Puskesmas itu dia hanya urusannya adalah yang sakit kemudian disembuhkan. Tetapi bagaimana menjaga mereka yang sehat agar tetap sehat dan tidak sakit, ini seolah urusan di tempat yang lain. Maka temuan Ombudsman yang melihat bahwa Puskesmas hari ini lebih banyak di kuratif rehabilitatifnya. Kalaupun ada di depan lebih banyak terkait promotifnya, maka ke depan kemudian preventifnya, pencegahan termasuk screening kesehatan itu menjadi poin yang penting untuk kita perhatikan. Kenapa kemudian tadi kami sampaikan bahwa terkait dengan momentum penyusunan PP pelaksanaan Undang-Undang 17 2003, hendaknya kemudian sisi preventifnya, bukan sekedar promotif, bukan sekedar kuratif dan rehabilitatif, ini mendapatkan pengaturan yang lebih komprehensif, sisi preventif. Ini penting. Kemudian berikutnya, kenapa acara ini kita adakan bersama 3 pihak, Kementerian Kesehatan, Kemendagri, dan BPJS, Bapak Ibu sekalian, ingin mengundang Ombudsman mengajak agar menjadi kerja bersama, kolaborasi. Yang punya kebijakan adalah instansi pembina teknis Kementerian Kesehatan dan mungkin juga BPJS, tapi pembina umum pemerintahan daerah adalah Kemendagri. Sebagus apapun desain kebijakan kita di tingkat nasional, kalau kemudian Kemendagri nggak masuk ke situ, nggak jalan barangnya, kira-kira seperti itu. Pada akhirnya kan pemerintah daerah, instansi OPD, SKPD, hingga Puskesmas sebagai UPT dari
OPD Dinas Kesehatan, lalu melihat kemudian ke atasnya seperti apa, pedoman atau mungkin arahan yang diberikan oleh Kemendagri. Maka memang ini harus jadi kolaborasi antara yang membina secara teknis kebijakan dan pembina umum pemerintahan daerah untuk bersama-sama dalam sejumlah kegiatan. Kami membagi dua terkait dengan implementasi pada sejumlah hal dan juga perubahan kebijakan. Implementasinya terutama adalah sosialisasi nih Pak Dirjen. Sosialisasi kepada masyarakat bahwa untuk screening kesehatan di puskesmas itu gratis. Tidak kemudian ada pikiran bahwa ini kemudian membayar. Atau ada bahkan persepsi sosial budaya yang melihat bahwa ini ada sesuatu yang mungkin akan berbeda dengan keyakinan mereka. Nah, sosialisasi seperti ini juga penting, termasuk sosialisasi kepada puskesmas sendiri. Gitu. Bagaimana kemudian puskesmas sungguh menyadari peran mereka sebagai garda depan. Kemudian pada tingkat kebijakan, ini hal-hal yang perlu disampaikan. Tadi Bella sudah menyebut sejumlah poin, revisi sejumlah aturan. Tentu saja Bapak Ibu sekalian kami terbuka untuk kemudian melihat bagian-bagian mana yang dari kerangka regulasi ini yang perlu untuk kita benah bersama. Kemudian terakhir adalah soal ke depan. Eksekusi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ombudsman tadi tentu akan menjadi batu ujinya dalam dua hal. Pertama adalah pendekatan kasuistik yang selama ini dilakukan oleh Ombudsman terkait penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat, mudah-mudahan ke depan itu makin berkurang. Karena kajian ini dilakukan itu berdasarkan laporan masyarakat. Tapi penyelesaian selama ini adalah pendekatannya kasuistik, menyelesaikan kasus demi kasus. Kami berharap Bapak Ibu sekalian setelah pendekatan kasuistik ini, lalu kemudian dengan kajian dilakukan, pendekatannya kemudian sistemik. Bahwa ada kasus iya, ada masalah iya, ada pengaduan iya, tetapi kemudian apa akar penyebab. Nah inilah tugas utama dari kajian ini untuk memperlihatkan masalah-masalah sistemik dan mudah-mudahan penyelesaian kita ke depan juga menjadi lebih sistemik. Dan untuk itu kemudian Ombudsman sangat terbuka Bapak Ibu sekalian, tentu 1,5 jam, waktu yang sangat kurang untuk kita membaca dan berbicara tentang hasil kajian ini, tapi kita punya baku waktu tertentu ke depan. Nanti tim saya dari KU6 akan menghubungi tim dari Bapak Ibu sekalian, dari Kemendagri, dari Kementerian Kesehatan, dari BPJS, dan berbagai pihak yang lain untuk melihat tindak lanjutnya. Karena pada akhirnya eksekusi ini menjadi sangat penting untuk kami, tetapi dalam kerangka eksekusi untuk menindaklanjuti hasil-hasil tadi, Ombudsman sangat terbuka. Tugas pertama Ombudsman tentu adalah memonitoring dulu. Sejauh mana dalam baku waktu tertentu, Bapak Ibu sepulang dari sini, lalu kemudian ada sinyal tindak lanjutnya. Paling tidak ada upaya untuk mengumpulkan, berkoordinasi satu sama lain. Kemudian kedua adalah Ombudsman juga sudah perintah Undang-Undang 37 juga terbuka untuk bersinergi. Bahkan Bapak Ibu sekalian juga bisa berkonsultasi, bukan karena kami lebih memahami masalah dari Bapak Ibu sekalian, tetapi agar hasil-hasil kami dari 4 provinsi dan 8 kabupaten kota tadi itu bisa terbacakan secara persis sebagaimana apa yang menjadi temuan. Saya sendiri ke beberapa tempat untuk mengumpulkan data ini. Saya juga akan sangat terbuka Bapak Ibu sekalian untuk misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut agar kemudian kerangka penyelesaian yang akan dikerjakan itu menjadi lebih persis gitu. Jadi memang Ombudsman sangat terbuka akan monitoring proses tindak lanjut Bapak Ibu sekalian, tapi juga sangat terbuka untuk berkonsultasi, untuk bersinergi, untuk kemudian melakukan pembenahan secara bersama-sama. Saya kira itu yang menjadi upaya kami ke depan, dan minta maaf kalau suatu waktu kami akan menghubungi, akan mengkontak Bapak Ibu untuk dalam tanda kutip menagih tindak lanjutnya. Jadi acara ini hanya seremoni untuk penyampaian, tapi lebih penting dari sekedar seremoni penyampaian adalah tindak lanjut ke depannya. Dan saya dan teman-teman di KU6 akan terus menjaga, mengawal agar
poin-poin yang sudah disampaikan, baik terkait temuan, terkait saran, maupun juga kerangka penyelesaian yang lain, itu bisa mendapatkan penyelesaian. Saya kira itu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, dengan berakhirnya sesi penegasan pelaksanaan saran kajian, berakhir pula rangkaian kegiatan penyampaian hasil systemic review pagi hari hingga siang hari ini. Untuk itu acara kami tutup dan segenap tim yang bertugas baik dari Ombudsman Republik Indonesia, Biro Humas, Keasistenan Utama 6 dan Biro Perlengkapan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk makan siang telah tersedia dan kami persilakan untuk Bapak Ibu dapat menikmati hidangan makan siang yang telah tersaji di sebelah belakang Bapak Ibu.